Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Teman-teman jangan lupa subscribe terus channel kita, karena kita akan terus selalu memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Teman-teman semua, kita di studio kali ini sudah kedatangan Pak Aswin Taufik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih atas kedatangan di studio kita yang sederhana ini. Insya Allah kami sebagai pemuda ingin selalu memberikan bermanfaat untuk teman-teman semua, Pak. Siap. Oke. Pak, gimana kabarnya, Pak? Baik. Alhamdulillah, Sehat, Pak. alhamdulillah. Oke. Teman-teman semua, Pak Aswin Taufik adalah Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kota Pontianak, Pak. Oke. Pak, kok boleh tahu sudah berapa lama sih, Pak, jadi abdi negara? Saya jadi abdi negara tahun 90, berarti udah 30 tahun ya. Wow. 3 tahun lebih. 30 tahun, Pak, ya? Itu udah 14 kali jabatan sampai sekarang. Kepala Dinas Perpustakaan. Masya Allah. Berarti sekarang kan Kepala Dinas Perpustakaan Daerah nih, Pak. Berarti Bapak lebih mengolah perpustakaan. Perpustakaan sebagai gudang ilmu. Sumber ilmu. Sumber ilmu inilah yang bisa menggerakkan individu maju, daerah maju, bangsa maju. Iya, betul tuh. Pak, pada saat COVID-19 nih, Pak, ya. Perpustakaan kita gimana kabarnya, Pak? Ya, COVID-19 ini kan salah satunya itu kan social distancing. Ya. Jadi kita karena di perpustakaan itu tempat kumpulan gitu. Kemudian pelajar mahasiswa yang paling banyak mayoritasnya. Ya. Kan ada kebijakan pemerintah meliburkan sekolah. Otomatis korelasinya meliburkan kita. Karena kalau sekolah libur nanti dia pindah ke perpustakaan, gagal lagi. Iya, benar. Nah, tapi solusinya kita juga menggerakkan bahwa kita kan ada perpustakaan digital di e-Purpusnas. Itu silakan dibuka itu gratis itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi selama ini lagi ditutup dulu Pak, sementara juga. Oke, berarti tidak ada orang yang mengakses ke sana. Nah, tidak ada karena meskipun masih sering datang, kenapa? Menurut WHO ini kan jarak 2 meter atau 1 meter untuk ini. Jadi beresiko. Ya. Kemudian bagaimana penularan COVID-19 itu di buku tuh, di kertas itu bisa 8-9 jam. Jadi kalau orang orang tanpa gejala nih, kalau tanpa gejala tidak mungkin lah dia masuk. Suhu panasnya udah 38, tapi ada suhu panas 36, tidak ada batu, tidak apa, datang ke perpustakaan, menularkan di satu buku, besok datang lagi. Nah, itu sangat rentan. Sehingga kita selama tutupnya terus terang rindu gitu. Rindu dengan kedatangan anak-anak, mahasiswa, pelajar, tapi salah satu perpustakaan itu mencegah. Kita ini. Kita harapkan dengan era digital ini para milenial, para remaja, para siswa tetap harus punya minat membaca melewati digital. Iya, benar, Pak. Walaupun tidak di perpustakaan, Pak, ya. Oke. Pak, kalau buat Kota Pontianak sendiri itu minat baca pemuda itu berapa banyak, Pak? Jadi kita contoh umpamanya yang saya kelola ya. Jadi yang saya kelola itu satu perpustakaan umum. Kemudian ada 6 rumah baca ya, itu di barat, di timur, kemudian ada di Alun Kapuas, ya. Kita ada di Pontianak Barat, kemudian kita ada di Taman Aksaya, Taman Dugulis, dan kita ada khusus perpustakaan digital itu di depan Politeknik tuh. Oh, itu yang taman baca, Pak? Nah, itu rumah baca. Rumah baca. Jadi begini, Pak, kita nih kan bagaimana menggerakkan para pemuda-pemudi, pada remaja ini minat baca. Supaya tidak perpustakaan kami dekatkan ke ini, ke taman, ke ini. Jadi segala ini kami dekatkan supaya menggerakkan. Kemudian ada khusus nanti yang khusus digital itu depan kampus. Kita harapkan para mahasiswa datang di situ. Nah, di situ ada perpustakaan digital namanya. Di situ kita siapkan kita belum online kan, kita offline. Jadi di situ dia baru bisa buka. Cuma nanti insya Allah tahun depan kita akan online kan.
seperti ini. Ya. Karena kita kan begini juga hitung-hitungan. Ya. Nanti terlalu online pula, malas pula baca kepustakaan. Ya. Tapi kita ada strategi, bukunya beda, apanya beda. Itu kita harapkan untuk Kota Pontianak tahun depan kita lebih mendekatkan. Jadi Anda tiduran nanti pun sudah bisa buka. Nah, Karena gini, pokoknya kita 10 buku tuh enggak ini. Jadi sama kayak minjam, Pak. iya, Jadi dia harus daftar. ya, Umpamanya kita mungkin bikin slot 10. Sudah 10 itu selesai baca 3 hari, baru bisa daftar lagi. Nah, itu yang kita harapkan nanti seperti itu. iya. Nah Pak, kalau fasilitas-fasilitas dari perpustakaan itu sendiri itu ada apa-apa aja Pak? Ya saya terus terang kita harus bersaing dengan swasta. Contoh Gramedia. Saya terus terang menyontoh. Pustakaan model lama itu kan seperti rak-rak buku berjejer. Kan? Iya. Tapi begitu saya punya konsep, dia harus seperti ruang rumah kita gitu. Ya. Jadi kita buka semua. Kita buat seperti satu ruang tamu yang santai, tempat duduk-duduk di bawah kita Itu yang kita buat di Pustakaan Kota Pontianak. Ada musiknya. Kemudian buku-bukunya harus bagus. Kan gini, kenapa orang mau datang ke pustakaan? Pertama ruangannya enak, enjoy. Ya. Bukunya nggak bagus pun enggak enjoy ini. Kemudian kita buat bukunya bagus supaya ketagihan membaca seperti itu. Nah, itu yang kita gerakkan. Termasuk di rumah-rumah baca nih. Nah, kalau kita lihat umpamanya di digital. Nah, itu kira-kira apa? Yang mereka ilmu pengetahuan dekat-dekat Untan. Di Taman Guris anak-anak banyak kita perbanyak. Itu. Sehingga kita harapkan dengan membaca ini itu insya Allah akan memajukan, akan membuat kita cerdas. Berulang-ulang kita melakukan. Itu membuat kita tuh cerdas. Nah, cerdas akan membuat kompetensi tinggi akan membuat individu itu sukses. Itu yang harus anak-anak muda sekarang lakukan gitu. Tadi Bapak bilang berarti ada wifi juga pasti ada Pak ya? Wifi gratis. Wifi gratis. Dan semua jenis buku dari novel, dari fiksi dan segala macam itu Contoh sudah di Taman Aksaya tuh Pak, itu ujung ke ujung sana wifi-nya gratis. Jadi kita harapkan dia numpuk situ, biarlah nongkrong-nongkrong malas baca, yang penting sekitar situ, bentar-bentar kan mungkin dia melirik masuk kan gitu. Harapan kita begitu, kita pancing. Biasanya nih Pak, kalau dalam menurut data jumlah kunjungan yang ke perpustakaan itu berapa banyak? Kita tahun ini 137.000. Wow. 137.000. Tapi ini loh yang mengunjungi perpustakaan loh. Jadi bisa aja mengunjungi dia cuma lirik doang gitu. Belum tentu baca tapi Pak. kita harap dia masuk, kita giring tapi dia punya minat baca. Nah itu. Tapi itu yang memang kita harapkan seperti itu. Dan kita juga mengundang itu umpamanya anak-anak sekolah, mahasiswa datanglah ke pustakaan. Kita ada 75.000 buku. Dan bisa apa sih yang kekurangan kita, apa buku dia kita buat jadi rumah. Jadi kalau mahasiswa itu rata-rata kalau mau ujian skripsi itu nongkrongnya di situ. Saya tanya Pak, kenapa lebih tenang Pak? Kemudian cari buku tinggal nyelonong ke sana, nyelonong ke sini. Internetnya lancar Pak. Nah ini sesuai kebutuhan ada Pak ya daerah ini seperti itu. Jadi ya Bapak datanglah ke pustakaan dan rumah baca. Dan di situ bisa nambah ilmu. Pertama nambah ilmu, kedua kita nambah pergaulan dengan teman-teman kan. Banyak relasi Pak ya. Itu kemudian kita bisa saling diskusi daripada sendirian baca. Tapi itulah intinya pustakaan seperti itu. Sehingga diharapkan seperti itu. Datang rame-rame atau sendiri atau berapa. Insyaallah rajin pustakaan, rajin membaca bisa jadi sukses begitu. Amin, betul. Karena ada juga yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia, Pak ya. Iya benar. Bahwasanya ketika seseorang itu tidak mengetahui belahan dunia lain, Pak, dengan membaca ternyata dapat informasi seperti itu, Pak ya. Pak, kalau misalkan nih Pak, kan banyak pemuda kita tuh tingkat bacanya ini kurang nih Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana sih Pak agar kita pemuda bisa meningkatkan baca kita Pak? Ini memang data yang ada nih
tingkat dunia, ya, tingkat Asia, adalah tingkat Asia, tingkat ASEAN aja kita udah paling rendah. Kita lebih unggul umpamanya dari Timur Timur. Apa namanya? Timur Leste. Timur Leste. Nah, itu 60 negara disurvei, kita nomor 2 dari bawah. Nah, inilah memang menjadi tantangan berat sehingga pustakaan ini menjadi prioritas nasional. Prioritas nasional. Untuk menggerakkan minat baca. Data yang akurat ya. Satu negara, satu bangsa, satu daerah, satu individu yang punya minat baca itu ada korelasinya dengan kemakmuran. Contoh Amerika, contoh negara Eropa, tingkat GNP per kapitanya itu tinggi. Nah, makin rendah minat bacanya, rendah deh kemakmurannya. Nah, kita contoh dengan Malaysia. Dia minat baca lebih tinggi, kita rendah. Nah, ini yang kita harapkan, bagaimana individu-individu di Indonesia ini mulai sejak dini itu punya minat baca. Mulai dari SD, SMP, SMA. Kalau SD masih malas, mulailah SMP, SMA. Dengan minat baca itu terbukalah wawasan. Benar. Mudah gitu. Mudah menangani masalah. Contoh macam begini. Orang mungkin banyak baca, dia tidak tahu lebay, Pak, kalau dia mau masalah. Tapi tidak pandai baca, ngeluh. Tapi orang pandai baca, dia punya pemikiran. Oh, kalau aku ini ada masalah, berarti ini aku cobaan. Karena aku pernah membaca hadis ini. Oh, aku pernah baca psikologis ini. Jadi hidup tuh tenang, anteng. Lengkap, bacaan kita lengkap. Contoh macam saya nih. Agama, semua saya baca, Pak. Suruh agama saya baca. Suruh agama tuh ada hal menarik di situ agama. Tapi kita contoh saya kayak Islam tetap. Tapi banyak. Ya. Kemudian ilmu-ilmu lain, ilmu psikologi, itu melengkapi satu individu. Dia menjadi seseorang yang matang secara pemikiran dan menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi masalah atau diuji untuk satu sekolah tingkat pendidikan mahasiswa dengan banyak baca. Cepat dia Pak ngatasi masalah. Betul. Kalau dulu mahasiswa kan dia lihat ya tuh Pak, dosennya megang buku apa itu yang dibacanya. Tapi dosen nanti ngeluarin Pak soal di luar yang dibaca itu Pak. Nah, tapi kalau kita contoh kita belajar marketing, polycotter, siapa lagi suruh polycotter ini. Begitu kita ini cepat. Jadi sangat luar biasa ya pengalaman saya sendiri dengan banyak membaca. Sangat luar biasa. Contoh bergaul, Pak. Contoh waktu itu saya pernah saya juga pernah sekolah di Jepang. Jadi saya kenal Pak ya dari Ethiopia. Saya hafal tuh Pak, Ethiopia tuh pernah pemberontakan Eritrea. Saya kenal sama dia Pak. Saya bilang, wah gimana negara Anda gini. Wah dia bilang, Allah hebat bisa gini. Ini dekat. Ketemu dari Uganda, ketemu dari Iran. Oh ini ada revolusi. Langsung terjadi keakraban. Saya ada kebanggaan. Wah ini orang Indonesia nih mengenali kamu. Itu luar biasa Pak. Bergaul kita dengan apa? Akhirnya Pak. Kemana-mana gratis, nongkrong ini bisa keliling-keliling. Nah, itu Pak, ya. Kedua, umpamanya ada soal-soal nih Pak. Dengan banyak baca tuh Pak. Itu segala hal jadi cepat. Contoh Pak, waktu saya mau Jepang itu kan tes TOEFL Pak. Kebetulan salah satu tes yang ditanyakan tentang pembunuhan Presiden Kennedy Pak. Saya sudah banyak baca Pak. Jadi saya waktu jawab tuh enak. Tapi orang yang belum pernah dia kan baca teksnya nih. Ini artinya apa Pak. Tapi dengan membaca kan sebentar lebih mudah Pak ya. Jadi dengan membaca kita jadi kelihatan cerdas, kita hebat, kita matang. Nah ini yang kita harapkan. Ya, ayo mulai membaca, baca yang positif maksud saya Pak. Nah, kita dengan era digital dari apa? Kalau di era digital itu kan biasa sikit-sikit ya Pak. Tapi kalau mau mendalam kita harus ke buku. Iya benar. Karena di era digital dia lebih instan. Jadi hanya untuk memancing, tapi untuk mendalami tetap harus lari ke buku. Kalau Bapak sendiri Pak, pengalaman usia berapa Pak sudah mulai ada rasa minat baca kalau Bapak sendiri pada saat itu? Saya itu ya mulai daripada membaca. Nah, saya juga tidak tahu nih. Mungkin orang tua langganan koran. Langganan koran. Pertama koran tuh kan ada yang bisa kita untuk anak-anak apa. Sesuai umur Pak ya. Kemudian kebetulan
abang dan kakak saya itu punya buku, tetap Hmm. punya putakan di rumah. Ya. Itu dari kecil itu baca buku. Jadi kelas 5 SD saya pernah tuh ditanya presiden di dunia ini siapa, menteri itu siapa, semua tuh hafal. Nah itu udah. Kemudian karena suka baca tuh, nunggu koran tuh udah nunggu sore-sore. Wah. Karena apa? Kalau kita minat, Iya. ya kita kedai. Contoh lah yang sederhana nih, minat HP. Iya. Kalau nggak pegang HP kan Risih, Pak. risih. Ah, itu sama dengan membaca, Pak. Oh. Jadi nunggu nih, Pak. Ini seperti makanan jiwa, Pak. Kayak kita Oke. ini kan nggak makan lapar, Iya. nggak baca, Mm-mm. itu ada sesuatu yang hilang. Seperti kita kayak HP, WA. Benar. Itu memang harus dimulai itu. Tapi sudah begitu minat, itu penasaran, Pak. Jadi kalau kita punya minat baca tentang komputer, Pak. Ya. Ini kok gimana sih? Kok bisa jadi komputer layar? Itu pasti kita berpikir terus, Pak. Ini Ya. apa sih bisa ini? Kok bisa ini? Iya, benar. Iya. Nah, jadi minat baca itu salah satunya tuh ada penasarannya. Penasaran tuh udah menambah ini gitu. Tadi Bapak ada cerita pernah Bapak sekolah di Jepang nih, Pak. Ya? Itu pada saat usia berapa, Pak? Itu apa namanya? Begitu masuk pegawai negeri, itu kan dites Itu tahun berapa? tahun 92 atau 93 gitu. Nah, itu dites. Jadi kita karena Indonesia ini luas nih, Iya. dipecah 4 nih. Kebetulan saya waktu itu di Bapeda. Itu mengharapkan ada satu planner ya, perencana yang baik di Indonesia. Jadi di Sumatera ada pusatnya di Padang, Ya. di Kalimantan gabung di UI, kemudian di Sulawesi itu 5 besarnya tuh diadu tuh. 5 besar diadu di UI, terbaik 5 besar dikirim. Nah, saya kebetulan nomor 2 nasional. Wah. Saya jadi Nah, itu seperti yang saya bilang tadi itu, Pak. Kalau kita nih udah punya, karena saya udah banyak pengalaman baca ya. Iya. Begitu masuk ke UI itu kan orang hebat, Pak. Iya. Dosen-dosennya tuh mantan-mantan putih kayak Sri Mulyani itu dosen saya, Oh. Fesa Basri, itu semua dosen-dosen itu, Pak. Tapi banyak kenapa bisa ini? Yang ditanyanya tuh dalam tes ujian tuh, Pak, kayak kaitan dengan contoh terjadinya krisis moneter nih karena apa? Kalau kita pakai teori itu kan simple, Pak, dalam satu buku. Nah. Tapi kita dengan minat baca nih, Pak. Oh, ini terjadinya ini kita gabungkan dengan teori. Iya. Bagus nilai saya kan. Ditanya ini bagus. Nilai saya ikut tes TOEFL tadi bisa ceritakan tuh banyak baca di tes tuh lancar dan ini benar tahu saya ceritanya nih. Iya. Nah itu, ini yang bisa sehingga cepat. Nah begitu kita nanti ke negeri orang, Iya. banyak pengalaman. Iya. Kita contoh di Jepang, kita udah tahu nih Gunung Fuji, kita tahu tentang Wah. kekaisaran Jepang, kita tahu tentang Budaya samurai, mungkin, dengan budaya apa. Wah diskusi itu dengan itu hidup. Iya. Jadi kita begitu masuk kita udah ini loh dunia nyata yang kita pernah baca. Dan kita ke tempat-tempat itu, Pak, istana itu yang masa samurai ini. Jadi ya kalau luar biasa ya kalau dengan pengalaman baca ini ya. Jadi otak kita nih sudah seluruh dunia kita. Iya. Kita tidak pernah ketemu dengan Presiden Amerika, tapi kita seperti akrab dengan pernah membaca buku memoir dia. Iya, benar. Kita belum pernah umpamanya ke Gunung Fuji atau kemana. Kita tahu kita sudah satu bangsa nih dilemanya, sejarahnya, perinya. Bayangin semuanya ada tergambarkan setiap hari dengan membaca kita gampang, semuanya gampang. Makanya benar yang buku ada jendela dunia, Pak, ya. Gitu. Iya, setuju. Pak, tapi kalau Bapak sendiri sudah mungkin ada menulis buku, Pak? Saya sebenarnya ada menulis tapi belum diterbitkan. Oke. Karena kegemaran saya itu menulis buku-buku yang punya latar belakang sejarah. Contoh sekarang saya lagi menulis tentang peristiwa Mangkok Merah, tuh, Pak. Mangkok Itu Merah. tragedi kita di pedalaman tuh, tahun 67 tuh. Iya. Itu kan, tapi setelah itu kan masih terus, Pak. Iya, benar. Konflik dengan Madura, konflik peristiwa ini peristiwa. Jadi ini kayaknya perlu ditulis nih. Supaya menyadarkan generasi kita nih jangan begitu lagi lah. Iya. Seperti itu. Nah itu
Ya karena saya sebagai seorang birokrat, bukan sebagai penulis, ya itu minimal satu hari ada berapa paragraf, berapa paragraf. Nah, cuma nanti mungkin kalau udah pensiun baru bisa penulis total kali. Nah, kalau ini masih hobi. Masih hobi Pak ya. Tapi memang ya sekarang kan gerakan kita ini gemar membaca. Tapi saya lebih anak tuh gemar menulis dulu. Nah itu. Mereka harus. Jadi begini Pak, dari SD itu kan kita dikasih tahu, habis liburan ini tolong bercerita kan, kan betul deh, ini. Jadi sebenarnya kita ini penulis, cuma tinggal kita ini sejarah hidup kita ini kita di dalam nih Pak, tinggal dituliskan gitu. Benar. Nah, jadi penulis itu tak susah, yang susah itu menulis yang bagus, nah, itulah perlu pelatihan, tapi nulis siapapun bisa. Benar. Nah, itu yang saya juga himbau, biasakan. Contoh ada COVID nih, tulis ya nih, COVID membuat aku menderita di rumah terus gini-gini, tapi aku ada apa manfaatnya? Aku lebih sabar, aku lebih rajin, aku lebih bersih, aku lebih religius atau segala macam. Nah, itu coba ditumpahkan di apa. Sekarang ada media Facebook. Jangan nulis Facebook yang galau-galau aja, tapi itu tulisan tentang ini. Apa yang membuat di rumah nih, di rumah saja itu gimana? Itu ditulis. Benar. Biasakan. Jadi 2, 3, 4 paragraf ditulis itu udah ini. Kalau satu hari satu halaman, 1 tahun kan 357 halaman. Bisa satu jadi buku. Itu, Pak, satu buku. Jadi itu. Pak, kan banyak kejadian di perpustakaan tuh ada buku yang tidak dikembalikan nih. Nah itu kalau tanggapan dari dinas sendiri bagaimana Pak kalau buku-buku yang tidak dikembalikan pada saat itu? Jadi kayaknya masyarakat kita pengunjung perpustakaan tuh udah makin cerdas, itu jarang. Kalaupun ada tuh ya mungkin sakit atau di balik kampung, tapi nomor teleponnya tuh kan ada. Ada. Jadi KTP nomor telepon. Tapi sekarang kenapa itu kan rumah dia sendiri ya Pak. Kita kan rumah dia sendiri, kalau nggak ngembalikan kan, tapi dia nggak bisa berkunjung di situ, tapi itu jarang jarang ini. Jadi yang begitu ya mungkin pengunjung perpustakaannya pengunjung yang cerdas itu ya. Iya benar. Jadi yang begitu juga cerdas. Nggak pernah terjadi. Kalau menurut Bapak, Pak, tanggapan Bapak mengenai pemuda nih, Pak, yang suka ke perpus, sedikit ke perpus itu gimana, Pak? Jadi kan begini, saya ini kan juga survei ya, termasuk dengan anak saya, dengan mahasiswa itu kadang-kadang perpustakaan tuh kan mau skripsi, mau ujian, anak-anak sekolah tuh kalau nggak bisa gurunya ngasih jawaban, nah paksa dia ke perpustakaan. Jadi belum tulus gitu. Kalau udah tulus tuh. Hari ini aku harus bertambah ilmu aku. Gitu. Tapi yang sekarang ini baik kejadian ini ada masalah baru di perpustakaan. Umpamanya nanti perpustakaan sini tidak ada di perpustakaan ini. Anak sekolah gitu juga. Dia buku-buku paketnya ditanya guru. Nah mungkin guru-guru terus gitu. Jangan terlalu ini supaya dia ke perpustakaan. Cari tugas-tugas yang sulit-sulit gitu. Supaya mereka lari perpustakaan. Nah, begitu juga dosen-dosen. Dan mahasiswa juga begitu. Nah, tapi kalau kita sudah punya minat, punya tuh dengan tulus, dengan yang kita harapkan seperti itulah. Punya minat baca sehingga punya kegemaran. Kalau semua orang bisa kok Pak menjadi anggota untuk meminjam buku di perpustakaan itu? Jadi syarat perpustakaan tuh KTP Pak. KTP. Nah, kalau dulu melampirkan foto, nggak usah di scanner dia tuh di KTP. Berarti sekarang lebih mudah Pak ya? Simpel gitu. Jadi ada KTP. Sekarang ada KTP, ada nomor ini udah jadi tuh, langsung jadi tuh. Nggak ada foto pun saya bilang udah itu kan ada di scanner dia tuh. Scanner ya. KTP itu kan ada foto, jadi mudah gitu. Nah, mau di mana umpamanya dia di rumah baca di barat tuh kan ada. Tapi dia bisa pinjam perpustakaan kita, bisa minjam di. Jadi kan karena menyebar. Berarti satu kartu member bisa semua tuh Pak ya? Bisa di ini.
Oke, biasanya Pak kalau satu orang boleh minjem buku di perpustakaan daerah tuh berapa? Itu apa namanya kita kan tuh dua Dua. dalam berapa hari gitu ya. Oh, biasa maksimal berapa? Karena umpamanya dalam satu hari dia mau kembalikan lagi enggak apa-apa tuh dua itu. Kita buat seperti kita batasi itu. Karena nanti kalau dipinjamin 10 enggak dibacanya, Pak. Iya pasti itu, Pak. Jadi kita tahu psikologisnya, 2 ya, supaya dibaca tuntas 2. Nah, besoknya umpamanya batasnya seminggu, besoknya udah selesai, besoknya udah bisa ini. Jadi ini era reformasi, era muda, era kegembiraan, era kebahagiaan. Jadi tidak ada yang sulit. Jadi kalau ada yang pemerintah bikin sulit, lapor. Tapi saya rasa tidak seperti itu. Kita ini sejak reformasi sudah dididik ya, birokrat dididik untuk melayani. Jadi ingin masyarakat tuh senang, ingin masyarakat tuh bahagia. Jangan ada yang sulit-sulit. Kayak saya dulu zaman saya masih sulit, Pak. Mau ketemu ini Pak seminggu, Pak. Nunggu daftar ini. Nggak ada lagi gitu. Hari ini kita selesai. Nah, benar, setuju. Pak, ini yang minjam ini kan di perpustakaan daerah. Bukan hanya teman-teman yang maaf salah sempurna fisiknya, tapi ada juga beberapa orang yang disabilitas. Nah, bagaimana dari perpustakaan daerah sendiri untuk khusus nih bagi teman-teman yang disabilitas? Ini apa namanya kita tidak juga kepada mereka yang sehat, tapi mereka yang terbelakang nih kita perhatikan. Tetap, Pak, ya. Kita perhatikan. Jadi kita menyiapkan 2 mobil. Setahun itu saya siapkan anggaran 150 juta khusus untuk beli buku itu. Jadi kan umpamanya kita lihat novel bestseller gitu ya. Jadi anak-anak disabilitas ini tahu juga nih saya bilang dia harus juga jendela dunia dia harus tahu juga. Jadi tentang antariksa. Itu saya buat tuh. Jadi satu buku tuh menjadi 4 buku braille. Yang awal-awal kita Al-Quran hadis, Pak. Awal-awal buku-buku agama, baik apa kita data gitu. Nah itu komunitas-komunitas disabilitas kita dekati. Akhirnya timbul satu ide inovasi. Bagaimana aplikasinya kita buat di sentra-sentra ini, nanti dia pinjam dan kita antar, Pak. Benar. Jadi tidak perlu kita persulit. Jadi kita ada siapkan dua motor, kita juga punya 4 mobil. Nah itu memang kita perhatikan dan kalau kita tahu ada di antara mereka ada perasaan empati, sedih bahwa mereka dilahirkan seperti itu. Itulah perasaan itu yang menggerakkan kami. Kami ingin mereka juga mengenal dunia. Benar. Kami ingin hati dia terbuka. Kami ingin juga dia gembira. Inilah program ini kami buat dan masuk nominasi nasional. Dan supaya karena ini satu-satunya di Indonesia untuk ada di dan inilah kita harapkan juga generasi di Pontianak nih banyak bikin inovasi. Inovasi itu banyak. Seperti inilah YouTube seperti ini kan satu inovasi. Benar, Pak. Satu inovasi yang berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Gitu ya. Jadi dengan ini siapapun bisa berbeda. Ini salah satu. Tapi banyak inovasi-inovasi yang bisa kita lihat. Sebagai contoh nih saya coba pancing. Bagaimana kita menggerakkan minat baca di kalangan milenial yang suka duduk-duduk di kafe. Ada program khusus ini kan Pak pandemi nih Pak. Yang namanya tidak boleh tapi tiap hari pemerintah ini pusing Pak. Karena udah senang banget gitu kalau udah duduk di kafe. Sekarang setelah pandemi nih, saya tantang Pak nih, ayo kita buat kafe baca. Setiap kafe-kafe itu atau warung kopi ada sudut pustakaan. Sambil dia ngoceh ngomong baca buku. Siapa tahu dengan baca buku ini bisa saling diskusi. Contoh mengenai bahayanya narkoba. Ini kan cuma lihat berita tipis sebenarnya nggak tahu. Tuh disiapkan tuh. Nanti kita diskusi tuh. Hampir semua yang narkoba tuh hidupnya menderita, jadi gelandangan. Ada yang gila jadi apa? Kan dengan baca jadi ingin, aku nggak mau lah gitu. Nah itu coba kita. Kalau ada ini KP baca, nanti kita siapkan bukunya, kita pinjamin. Nanti kalau udah maju nanti bisa beli sendiri. Tapi awal-awal nanti bisa. Itu sudah menjadi tren di dunia. Adanya sudut-sudut baca sekarang di bandar ya Pak. Tapi
Karena masyarakat Pontianak ini memang masyarakat suka nongkrong. Iya, nongkrong. Ini- Termasuk saya juga suka, Ini Pak. kalau kita gerakan seperti ini, Pak, buku. Iya. Jadi bisa saja ya, umpamanya untuk yang suka-suka komik gitu, Pak. Ya, sekarang komik-komik Maxwell tuh kan, Pak. Marvel. Spiderman, Iya. apalagi yang film-film apa tuh kan. Iya, X-Men atau segala iya macam. banyak, tuh. Pak. Ah, Benar. itu bisa pakai ini minat ini. Nah, sehingga kita tahu nih, Pak, umpamanya di KP saya nih banyak peminatnya ini. Iya. Nah, itu. Nanti yang tadinya apa Cuma namanya baca aja, Pak. Ya? nggak suka ke KP karena pengen baca, pengennya ke sini. KP-nya maju. Iya. Jadi inti apa namanya gerakan apa kita gemar membaca sekarang harus punya dampak, Pak. Benar. Bisa bikin maju, bisa Ya. bikin lebih makmur, lebih apa. Jadi yang kita apa konsep kita sekarang gitu. Iya. Jadi konsep dulu nih kan baca nih kayak di gudang baca, Pak. Kau datang minat, happy enggak. Bagaimana yang membaca keluar habis membaca dia tambah ilmu, tambah cerdas, bisa membuat dia tambah kaya gitu. Iya. Pak. Seperti tadi saya bilang KP tadi. Seperti itu. Ini konsep apa kita ke depannya supaya nih didukung nih kaum remaja, bagaimana kita punya konsep membuat kita menjadi apa individu yang hebat, daerah yang hebat, bangsa yang hebat. Itu Insya Allah kapan Pak bisa terrealisasi nih Pak KPKP mempunyai buku-buku seperti ini itu? kan kalau besok ada datang ke kantor, tapi ini kan lagi pandemi. Iya, Nanti kalau pandemi selesai, datang aja aku usahakan kita buat. Pak, saya perlu buku-buku ini sekian. Nah, nanti dia nyiapkan apa rak bukunya. Nah, nanti kita ini. Nah, nanti sirkulasinya berapa bulan atau berapa ini kita ini. Oke. Kita kan ada 75.000 buku, Pak. Kita Wow. pinjam aja, masih itu 200, 300 itu enggak ada masalah. Ini Iya. bisa menggerakkan ini. Kita gemar membaca. Bacaan apa yang kita minat. Nah, umpamanya anak-anak suka baca buku Dylan, kita siapkan. Nanti ada juga buku-buku pengetahuan, Iya. buku apa. Karena begitu kita sudah minat membaca, kita akan melebar kemana-mana. Iya benar. Nah, pilihan hati kita berbeda-beda. Pak, bukan bukan hanya selain kafe nih Pak, misalkan nih Pak ada nih masjid atau rumah ibadah yang membuat konsep di dalamnya itu ada perpustakaan bacanya. Itu apakah juga bisa didukung Pak? Jadi apa tahun berapa itu kita memang beri bantuan untuk masjid-masjid, Pak. Jadi sekarang dia udah mandiri. Jadi dulu seluruh Masjid. sebagian besar masjid seluruh kelurahan, Pak. Itu kita kasih. Jadi stimulan. Jadi mereka sekarang udah bergerak sendiri, Pak. Jadi memang saya harapkan kan apa? Saya pengalaman dulu waktu Ramadan atau kita habis sholat di masjid. Iya. Itu kadang-kadang ada waktu jeda sebelum pulang Iya. yang kita sering diskusi. Nah, daripada diskusi dengan tuh, kalau kan mentah gini, nih ayat sekian kita buka tuh di perpustakaan kita. Itu memang kita buat seperti itu. Dan dulu karena tidak pandemi ini Pak, ini kami ini kan ada 4 mobil, itu kami gilir Pak singgah. Tapi memang kita memang menggerakkan di masjid-masjid surau-surau itu memang punya pustakaan dan sudah pernah kita lakukan dan sekarang mereka tinggal berkembang. Jadi kita kan ada pustakaan kelurahan, ada pustakaan di masjid, ada pustakaan sekolah, ada pustakaan umum. Nah itu ini. Jadi udah kita gerakkan itu. Nah, kalau misalkan Pak, teman-teman dari komunitas literasi nih ingin berkolaborasi dengan dinas perpustakaan itu bisa kah Pak? Itu bisa, cuma itu seperti saya bilang, ini satu pembelajaran bagi kita bahwa di pemerintah itu kan ada mekanisme perencanaan dari bawah, namanya musyawarah perencanaan pembangunan musrembang. Itu sudah dimulai Februari, Pak. Jadi terus terang itu kita sebenarnya punya anggaran itu untuk membantu pustakaan-pustakaan. Tapi terus terang usulan tentang itu tuh sedikit. Jadi kayaknya tuh mending bangga. Mending ini, tapi nggak tergambar bagaimana ini. Contoh umpamanya kita di sini satu komunitas punya pustakaan kekurangan buku. Kita bisa usulkan, kita anggarkan, kita isi buku itu. Nah, seperti itu. Jadi maka kolaborasi dengan pemerintah tuh
tinggal besar kecilnya tentang ininya itu sebenarnya bisa kita lakukan. Tapi disupport Pak ya, didukung pastinya dari Didukung. pemerintah. Kalau saya sih karena saya kepalanya, Iya. saya dukung. Gitu. Karena kan ada juga beberapa teman-teman yang lihat dinas yang kaku seperti itu kan kayak agak Kalau segan saya seperti itu. milenial. Iya. Aduh, luar biasa sekali cerita kita dan pengalaman Bapak mengenai menjadi kepala dinas, dan sempat juga Bapak katanya ke Jepang, sekolah di Jepang juga Pak ya. Dan Pak Aswin ini dari kecilnya memang sudah minat bacanya sudah ada Pak ya. Karena background keluarga juga yang minat bacanya tinggi Pak ya. Kemudian tuh ada di keluarga tuh literasi lisan. Itu penting. Jadi dibiasakan pokoknya kita adik-beradik diskusi di situ. Dengan orang tua. Kalau saya itu nanya Pak, itu Pak peristiwa G30S apa sih Pak? Jadi literasi itu ada 2 macam tadi itu. Literasi budaya Bogor, literasi. Itu kita gerakan sama-sama gitu. Gerakan dengan teman-teman juga gitu. Itu literasi Pak. Ada yang banyak baca, yang kurang tuh berbagi ilmu. Itu udah literasi juga. Itu harus melalui lisan Pak ya. Lisan. Oke, luar biasa sekali. Pak Aswin, terima kasih banyak. Tapi Pak, sebelum kita mengakhiri ini Pak, kasih dong Pak sedikit pesan-pesan terhadap pemuda, teman-teman lainnya agar minat bacanya itu meningkat seperti itu, dan sering nih berkunjung ke perpustakaan seperti itu. Silakan Pak. Jadi buat generasi sekarang ya, kita tahu bahwa satu bangsa, satu daerah, satu individu, tokoh-tokoh sukses jutawan, kita tanya, mereka adalah orang-orang yang gemar membaca, yang punya minat. Mereka akan lebih unggul secara pemikiran, lebih mudah berkompetisi apabila punya minat baca. Sekarang pemerintah sudah menggerakkan, kita punya pustakaan umum, kita punya rumah baca. Kita nanti menggerakkan juga buku-buku digital. Ayo kita mulai sejak sekarang untuk dengan membaca kita bisa membuka. Buku adalah jendela dunia. Kalau kita tidak pernah ketemu dengan tokoh atau seorang presiden atau seorang tokoh agama, seorang apa, tapi Anda bisa bercengkrama dengan Anda tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Anda bisa bicara dengan buku-bukunya. Anda bisa asik dengan hadis-hadisnya, dengan keindahannya. Anda mungkin tidak punya cukup duit untuk berwisata, tapi Anda bisa ke Kutub Utara, Anda bisa ke Amerika, Anda bisa mengunjungi. Insya Allah nanti Anda punya pemikiran. Seandainya aku punya ini, aku akan bergerak. Banyak. Jadi baca itu adalah satu vitamin. Vitamin yang menggerakkan jiwa kita, vitamin yang membuat kita berinovasi, vitamin yang membuat kita semangat. Coba Anda yang tidak minat baca, apa timbul masalah? Anda akan melamun, Anda gusar, Anda mengutuk hidup ini. Tapi begitu Anda punya minat membaca, Anda mendapatkan kearifan. Jadi memang yang pertama minat baca, kita ke Al-Quran atau kitab-kitab suci. Atau ke ada apa. Itulah modal utama kita. Dengan modal yang kuat kita membaca yang lain, sehingga kita kuat. Kita bisa yang mana positif dan negatif. Nah, kalau itu kita gerakan, insya Allah. Dan saya juga contohnya. Dan teman-teman saya juga contohnya. Dan tokoh-tokoh juga banyak contohnya. Dengan minat baca itu, bahwa insya Allah Anda tuh maju. Bisa maju Anda. Dan Anda bisa lebih bahagia. Itu yang paling penting. Hidup kita ini itu happy. Membaca itu adalah happy, bahagia. 2, kalau Anda juga membayar, Anda juga bisa menulis gitu. Jadi menulis itu kan membuat sejarah. Sejarah tentang kehidupan kita. Apa yang ada di pengalaman kita di usia 20 tahun, 15 sampai usia tahun, itu adalah yang bisa dituangkan dalam satu tulisan. Menulis itu bahagia juga. Jadi kata kunci saya, coba menulis, ada nanti lewat film ya, film. Gemar membaca, insya Allah hidup Anda happy, bahagia, tenang, dan sukses.
Terima kasih banyak Pak Aswin, luar biasa. Terima kasih banyak Pak untuk ilmunya, untuk pengalamannya. Dan semoga teman-teman yang nonton pastinya ini hal-hal yang bermanfaat. Teman-teman bisa meningkatkan baca kembali. Yang penting bacanya hal-hal yang positif Pak ya. Nah, ada salah satu kutipan dari Bung Hatta mengatakan, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Teman-teman jangan lupa nih subscribe, like, komen, dan share ke semuanya, karena kita akan selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang memberi teman-teman hal-hal inspiratif pastinya. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya Arum Maulana dan Pak Aswin Taufik, Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kota Pontianak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jangan lupa like, komen video ini, di subscribe channel Inspirasi Indonesia.